Halo, selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Nah, hari ini dalam pelajaran PABP kita sudah masuk kegiatan belajar 7, yaitu tentang 8 macam anugerah permohonan Pangeran Siddhartha terhadap Raja Suddhodana. Nah, anak-anak tentu masih ingat kan dengan pelajaran sebelumnya? Yaitu ketika Pangeran Siddhartha mendengar bahwa anaknya telah lahir dengan selamat. Dalam perjalanan pulang, beliau bertemu dengan seorang wanita yang bernama Kisa Gotami yang mengucapkan kata-kata yang indah, tenang, dan damai. Ketika itu bertambah kuatlah niat Pangeran Siddhartha untuk mencari kebenaran tertinggi dengan pemadaman nafsu dari segala penderitaan. Kemudian niat Pangeran Siddhartha adalah melepaskan keduniawian dan menjadi pertapa. Padahal pada saat itu kerajaan sedang dalam suasana gembira, terutama Raja Suddhodana karena telah lahir cucu yang sangat dinantikannya dengan mengadakan pesta. Kemudian sesuai dengan kata-kata yang diucapkan Pangeran Siddhartha, maka cucunya diberi nama Rahula oleh Raja Suddhodana. Dan pada saat itulah Pangeran Siddhartha dengan tekad yang kuat dan hati-hati mendekati Raja Suddhodana dan meminta izin agar dapat pergi meninggalkan istana untuk menjadi pertapa. Mendengar kata-kata ini, tentu saja Raja Suddhodana tidak mengizinkannya pergi. Kemudian pangeran pun memohon agar ayahnya berkenan memberikan 8 anugerah. Raja pun berkata, "Tentu saja anakku, aku akan memberikan apapun permintaanmu. Apa yang kamu minta?" Kemudian pangeran pun berkata, "Ayah, karena ayah tidak mengizinkan saya untuk pergi menjadi pertapa agar dapat mengatasi usia tua, sakit dan kematian, mohon ayah memberikan 8 anugerah kepadaku. 1. Agar saya tidak menjadi tua. 2. Agar saya tidak menjadi sakit. 3. Agar saya tidak mengalami kematian. 4. Agar ayah tetap bersama saya. 5. Agar semua wanita di istana dan kerabat lainnya tetap hidup. 6. Agar kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang. 7. Agar semua yang hadir dalam pesta kelahiranku dapat mengatasi semua nafsu keinginannya. 8. Agar saya dapat mengatasi kelahiran, usia tua, dan kematian." Mendengar permintaan tersebut, raja sangat terkejut dan mencoba membujuknya kembali. "Anakku, usiaku sekarang sudah lanjut. Tunggulah dan tangguhkan kepergianmu sampai aku sudah mangkat." Kemudian pangeran pun menjawab, "Ayah, izinkan aku pergi selagi ayah masih hidup. Karena dengan demikian ketika aku berhasil, aku akan kembali ke kerajaan dan mempersembahkannya kepada ayah." Kemudian pangeran pun kembali ke istananya untuk beristirahat dengan ditemani para penari yang cantik dan memiliki kemampuan untuk menyanyi, menari, dan bermain musik. Tidak lama kemudian karena lelah, pangeran pun tertidur. Dan ketika melihat pangeran tertidur, para penari pun menghentikan musiknya dan juga beristirahat dan tertidur di sana. Kemudian pangeran pun terbangun pada malam harinya dan melihat para gadis penari tersebut tertidur tergeletak simpang siur. Melihat pemandangan tersebut sangat menjijikkan, bagaikan mayat yang bergelimpangan di kuburan. Akhirnya pada saat itu pangeran pun memutuskan untuk meninggalkan istana pada malam itu juga, yang terjadi tepatnya pada purnama di bulan Asada. Dengan hati-hati dan perlahan pangeran membangunkan kusir setianya, yaitu Chana, untuk menyiapkan kudanya, kuda Kantaka. Kemudian pangeran pun ke kamar untuk melihat anak dan istrinya yang terakhir kali dan bersiap-siap untuk meninggalkan istana. Nah, anak-anak, demikianlah tekad yang bulat dari Pangeran Siddhartha. Beliau rela meninggalkan istana yang besar dan berpindah tinggal di hutan. Beliau rela meninggalkan keluarga bahagia dan menuju tempat yang sunyi sepi di hutan sebagai seorang pertapa.
Beliau rela meninggalkan harta kekayaan berlimpah dan menjadi seorang pertapa yang sederhana, tidak ada apa-apanya, karena sebuah tujuan yang mulia, yaitu demi mencari penyebab atau obat menyelamatkan manusia dari kelahiran, usia tua, dan kematian menuju kebahagiaan yang abadi. Dan beliau berjanji ketika sudah menemukan obatnya, maka beliau akan kembali ke istana untuk menawarkan pada kerajaan tersebut. Dan anak-anak, yang perlu kita pelajari dari sini adalah tekad Pangeran Siddhartha. Sebagai seorang siswa, jika ingin sukses dan berhasil, kita juga perlu memiliki tekad. Contohnya, ketika sedang mengerjakan tugas atau PR, kita ditawarkan oleh teman untuk bermain game. Maka kita harus dengan tekad yang kuat menyelesaikan tugas kita, baru kita ikut bermain game. Jika tugas belum selesai, maka kita tidak boleh terpengaruh atau tergiur oleh ajakan teman. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan salam sehat buat kita semua. Namo Buddhaya, Namo Maitreya.